Ruben Onsu menjadi tersangka penggelapan dana investasi. Kalau Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka, ya masuk akal. Mungkin salah satunya uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhannya Sarwendah di saat itu, atau untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Mau sekaya-kayanya Ruben Onsu, dia tetap akan tekor-tekor juga kalau setiap bulannya harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya aja lebih dari 200 juta. Belum lagi kebutuhan yang lain. Mau sebanyak-banyaknya uang Ruben Onsu, dia tetap akan jatuh miskin cepat atau lambat kalau harus selalu mengikuti kemauannya Sarwendah. Nggak akan ada yang sanggup. Kalau harta kekayaannya Ruben udah setara dengan Elon Musk, mungkin iya sanggup. Nggak habis pikir sama fans-fansnya Sergio. Bisa-bisanya bertanya, kok Nikita di dalam bisa nagih hutang? Ya bisa dong, emangnya di dalam nggak bisa ngomong? Ya, emangnya di dalam nggak bisa bicara lewat siapa, ke siapa, untuk siapa? Bisa telepon lewat wartel. Dia telepon adminnya buat nagih, karena nagih berkali-kali pun dicuekin sama si Sergio ini. Sekarang sudah jadi CEO, punya 2000 toko, kenapa nggak dibayar-bayar? Kan taunya kalian baru sekarang dia punya 2000 toko. Kemarin-kemarin kemana? Itu pun punya 2000 toko tanda tanya loh. Kalian punya bukti dia punya 2000 toko? Sekarang logika aja. Kalau nggak bisa bayar nggak mungkin lah. 2000 toko misal omset sehari sejuta. 2000 toko itu 2 miliar loh. Masa 200 juta nggak bisa bayar? Beneran punya 2000 toko? Sekarang saya yang meragukan. Beneran punya 2000 toko? Beneran CEO? Kalau di LP itu 3,5, tapi dengan bunga dan lain-lain 4,4 ya. Nah, 4,4 ya. Bang, ini kan laporannya udah setahun, Bang. Selama setahun itu ada upaya dari Korben untuk menyelesaikan masalah ini nggak sih? Oh iya, tentu. Mungkin upaya seperti apa, Bang? Mungkin komunikasi dengan pelapor atau seperti apa? Ya pernah ada komunikasi, cuman dengan statusnya sudah sebagai tersangka dan menunjuk saya langsung bergerak cepat lah komunikasi dan untuk mengamankan klien kami juga, Mas Ruben. Pak Ruben sempat nolak galangan dana dari rekan-rekan artis, apa benar Bang, dan kayak gimana Bang? Kalau itu dia tidak bercerita dan Bang Ruben ini kalau saya beberapa kali komunikasi berbicara, dia orang yang tidak mau menyusahkan orang, sangat baik orangnya saya lihat, bahkan untuk meminta bantu aja sungkan dia itu. Tapi ya dia sedang berusaha. Ini kan beberapa kontrak mengenai perjanjian itu kadang juga tidak ada dan harus dilengkapi gitu oleh klien saya banyak, dan itulah sosok Bang Ruben. Intinya dia nggak mau menyusahkan orang, bahkan perjalanannya ya baru tahu udah tiba-tiba sudah sampai tahap tersangka. Bang, ada rencana jual aset buat melunasin Bang sejauh ini? Rencana itu ya biarkan inilah ya Mas Ruben yang tahu, tapi dia pastinya akan bertanggung jawab. Siapa pihak yang mengkhianati Ruben Onsu hingga menjadi tersangka penipuan? Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret Ruben Onsu hingga berujung pada penetapan status tersangka tengah menjadi sorotan. Kondisi itu rupanya ikut membuat orang-orang terdekat Ruben merasa prihatin, termasuk Nanda Persada, sahabat sekaligus mantan manajer Sarwendah. Nanda menilai Ruben bukan sosok yang memiliki niat untuk melakukan penipuan dan meraup keuntungan. Menurutnya, persoalan itu terjadi kemungkinan berkaitan dengan pihak-pihak yang dipercaya Ruben untuk mengelola bisnis. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Saya prihatin ya melihat berita perkembangan dari kasus Ruben dan Sarwendah ya. Dan lebih prihatin lagi sebenarnya sama netizen ya, yang sampai berantem dan saling ngata-ngatain membela kubu masing-masing. Sebenarnya kan kalian itu nggak kenal.
Dan kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam masalah orang. Walaupun yang di media tuh si A ngomong begini, si B ngomong gini, tapi kita tuh benar-benar nggak tahu persis apa yang terjadi. Jadi hanya mereka dan Allah yang tahu ya, hanya Tuhan dan mereka itu yang tahu permasalahannya seperti apa. Kan beda ya yang ngejalanin itu sama yang nonton. Kalau nonton itu kan kita lihat komentar mulu ya kan, sama kayak pemain bola itu ya. Kalau ada pertandingan bola itu kan yang komen dan emosi itu kan penonton ya. Padahal gak ngerasain jadi pemain tuh gimana. Tapi akhirnya yang nonton kecipratan dosanya. Karena pertama apa? Jadi maki-maki, ngata-ngatain orang ya. Terus akhirnya kita jadi berprasangka buruk, berpikir negatif kepada orang. Kenal enggak, dapat dosa iya. Jadi ini para netizen ya, tolong gak usah ikut komen yang jelek-jelek. Gak tahu yang benar yang mana, kita doain aja yang baik-baik ya. Jangan sampai kita itu kena dosanya. Karena jadi ngata-ngatain, kita jadi memfitnah ya kan. Karena namanya di media sosial itu kita emang gak pernah tahu kok yang sebenarnya terjadi gitu. Ya memang kelihatannya seperti itu ya yang di-up di media. Setiap orang itu pasti membela dirinya. Nggak ada yang, jarang lah ya yang mau benar-benar ngakuin segala aibnya, kesalahannya di depan publik. Ya itu kan sebenarnya insting manusia untuk membela diri. Ini berharap kasus Ruben segera menemukan jalan keluar. Nanda menyebut Ruben selama ini memang menyerahkan pengelolaan bisnis kepada tim yang dipercayainya. Ia pun menduga ada persoalan yang muncul dari pihak-pihak tersebut. Nanda berharap persoalan hukum yang tengah dihadapi Ruben dapat diselesaikan dengan baik. Ia juga mengingatkan status tersangka bukanlah akhir dari proses hukum, karena masih ada tahapan pembuktian yang harus dilalui. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Tadi saya melihat ada VT yang lewat di akun TikTok saya ya, yaitu itu Ko Ruben, ada Ko Igun, ada Ayu Ting Ting, Bang Wendy, sepertinya mereka ada di Brownies ya. Dan di situ Ko Ruben berbicara mengenai kasus yang menimpanya ya, yang dia dituduhkan sudah menjadi tersangka untuk kasus penipuan dan penggelapan ya. Dan masalah ini ya makin digoreng-goreng oleh fanbase sebelah ya. Padahal siapa yang nggak tahu ya, Ko Ruben itu pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Dan terbukti kan, ya kan? Dia dapat menyelesaikan masalahnya ya. Dia sudah bertemu dengan orang yang melaporkannya dan sudah ada pembicaraan untuk lebih lanjut ya kan, yang akan pasti diselesaikan oleh Ko Ruben. Tetapi yang bikin masalah ini menjadi rame, melebar kemana-mana ya karena itu tadi fanbase-nya ini yang menggoreng terus masalah ini, yang membuat semakin hancur nama Ko Ruben ya. Di mana-mana oleh fanbase-nya dibilang penipu lah, penggelapan lah, dan macam-macam sebagainya ya. Sungguh kasihan kita melihatnya. Tapi tenang ya Ko Ruben ya. Di sini ada kami orang-orang dari Dewan Pembela Ruben yang tetap akan terus mendukung Ko Ruben ya, yang tetap akan menyayangi Ko Ruben. Apapun masalah yang menimpa Ko Ruben itu tidak merubah kasih sayang kami kepada Ko Ruben ya. Dan para netizen Indonesia yang semua mendukung Ko Ruben ya, jangan khawatir, dan terutama ada Tuhan yang akan menyertai Ko Ruben ya. Tetap semangat ya Ko Ruben ya, dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap terus bertekun di dalam sholatnya Ko Ruben ya. Kami semua tetap ada di belakang Ko Ruben untuk mendukung Ko Ruben sampai masalah hak asuh anak selesai, yang dibantu oleh pengacara Bang Binola, dan juga dari kasus yang satunya ini dibantu dengan dari timnya John LBH ya. Biar semua kasus ini dapat berjalan dengan baik dan Tuhan menyertai Ko Ruben. Yang terakhir, sebagai sahabat, Nanda mengaku tetap memberikan dukungan kepada Ruben. Ia bahkan sempat mengirimkan pesan suara untuk menguatkan ayah 3 anak tersebut. Meski memberikan uang, Nanda memastikan Ruben tetap memiliki banyak orang yang siap berada di sisinya. Ia menyebut para sahabatnya percaya Ruben tidak memiliki niat seperti yang dituduhkan. Nanda pun meyakini Ruben merupakan sosok yang bertanggung jawab. Hal tersebut juga dikatakan Ruben melalui media sosialnya, yang mengaku siap bertanggung jawab menyelesaikan persoalan tersebut sembari mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudahan TV, pamit, sampai jumpa.